Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Taib ayuhat tulab dan para kaum muslimin yang semoga Allah rahmati. Insyaallah mulai pagi ini dan beberapa Jumat ke depan kita akan bahas untuk di pagi hari, diantaranya adalah kitab At-Tibyan, adab Al-Quran. Jadi nanti kita akan bahas adab Al-Quran, ulumul Quran, kemudian fikih dan akidah. Walaupun di fikih dan akidah nanti yang menjadi penekanan adalah sebenarnya bukan sekedar antum mendapatkan pelajarannya, tapi justru kami ingin penekanan gimana cara antum mengajarkannya. Karena mungkin sholat antum udah tahu, ya, akidah antum udah ngerti, cuma gimana cara mengajarkannya. Tapi kalau untuk adab Al-Quran, ya mungkin sebagian dari kita ada yang pernah belajar, ada yang pernah dengar kajiannya, tapi ini tetap harus kita ulang-ulang karena memang kesibukan kita, ya, terutama hari ini itu adalah menghafal Quran, bermuamalah lebih dari biasanya dengan Al-Quran, ya, dibanding kebanyakan orang di luar ma'had tahfidz atau di luar lembaga-lembaga yang ada program Al-Quran. Bahkan mungkin kita sendiri di sebelum hari ini atau mungkin nanti setelah hari ini mudah-mudahan tetap istiqomah, ya, bisa bermuamalah dengan Al-Quran tetap dengan kadar yang sama, ya. Di antara para sahabat mengatakan apa? Lau taharat qulubuna masyabihat min kalamillah. Kalau hati kita itu bersih, hati kita itu suci, hati kita itu bersih dari penyakit-penyakit hati, maka kita nggak akan pernah cukup sama kalam Allah, sama Al-Quran, nggak akan pernah kenyang, ya. Kemudian para ulama hari ini menjelaskan betapa luar biasanya para salafus soleh atau ulama-ulama di zaman dulu, yang mana mereka sama Al-Quran itu bagaikan kita hari ini sama handphone kita. Jadi berarti saking mereka terus, ya, bersama Al-Quran. Nah, sekarang insya Allah kita akan bahas adab-adab Al-Quran, diambil dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, karya Al-Imam Yahya bin Syaraf Abi Zakaria An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau adalah salah satu ulama yang wafat, ya, di umur sekitar 40 tahunan dan wafat dalam keadaan apa? Bujang. Nah, ini tamparan buat anak muda yang hari ini mengglorifikasi kebujangannya, kejombloannya, dan menggalaukan seolah-olah apa? Seolah-olah itu akhir dari dunia. Ya, enggak ada. Kalau di zaman Imam Nawawi sudah galau-galau jomblo, beliau tidak akan menjadi seorang muallif. Yang mana kata para ulama, seandainya kitab-kitabnya itu Imam Nawawi dikumpulkan karya-karya beliau terus dibagi sama umur beliau, itu kayak nggak masuk, saking apa, saking luar biasanya. Dan para ulama menyimpulkan atau menghukumi apa yang ditinggalkan dari karya-karya Imam Nawawi yang begitu luar biasa, yang diterima oleh kaum muslimin, dipelajari dimanapun. Di antara kitab yang paling luar biasa karya Imam Nawawi adalah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu dipelajari di masjid-masjid. Arba'in An-Nawawiyah dihafal oleh santri-santri di ma'had, dipelajari, ya. Dan banyak kitab-kitab yang lain, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dan lain sebagainya. Di antaranya
At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang tentunya kitab ini juga luar biasa. Kitab ini adalah kitab yang beliau susun, ya, yang beliau susun khusus untuk perhatian beliau terhadap bagaimana seorang yang beriman itu bermuamalah dengan Al-Quran. Itu poinnya. Karena penting. Karena orang berpikir bahwa adab tuh adab makan aja, adab tuh adab tidur, atau adab kegiatan keseharian, ya. Tapi apa? Padahal ada juga adab yang sangat penting, gitu. Ada adab yang sangat penting, yaitu apa? Adab yang di dalamnya membahas tentang bagaimana seseorang bermuamalah dengan Al-Quran, atau seorang yang beriman bermuamalah dengan Al-Quran. Karena apa? Karena saking Imam Nawawi melihat orang-orang di zaman beliau nih, di zaman beliau, saking orang-orang tuh kayaknya udah nggak memperhatikan adab gitu dalam proses mempelajari Al-Qur'annya, dalam memperlakukan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, itu udah nggak ada adab. Makanya beliau mengingatkan manusia, ngasih pengingat, ya, dengan cara menulis risalah ini. Ya, medianya waktu itu risalah. Hari ini alhamdulillah sudah banyak media atau cara untuk mengingatkan orang, ya. Walaupun masih tetap bisa dengan cara menulis risalah seperti yang beliau lakukan ini, ya. Dan apa? Dan akhirnya sampailah kepada kita, ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada kita apa yang menjadi karya beliau ini, apa yang beliau susun sebagai pengingat, terutama untuk kita yang sekarang berkecimpung atau berkesibukan dengan menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya. Maka ini hal yang penting untuk kita pelajari bersama. Wa minan nasihati lahu bayanu adabi hamalatil Qur'ani wa tullabihi wa irsyaduhum ilaiha wa tanbihuhum alaiha wa urithu fihi al-ikhtisara wa uhadhiru tatwil wal ikthar. Ya, kata Syekh, ya, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, beliau bilang di sini bahwa, ya, beliau menulis ini sebagai bagian dari nasihat, dan diantara nasihatnya adalah menjelaskan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, atau apa, orang-orang yang bermuamalah dengan Al-Quran secara umum, ya. Dan juga orang yang terkhusus adalah orang-orang yang menjadi pelajar Al-Quran, penghafal Al-Quran, ya. Kemudian arahan-arahan apa yang menjadi tanbih, dan Al-Imam Nawawi di sini menekankan bahwa beliau mengikhtisar apa yang menjadi perkataan beliau di sini, ya, dibikin ringkas, dan itu adalah sebuah faidah yang luar biasa. Jadi kalau kita ini, beliau ambil ikhtisar. Kenapa ada tanbih, ada nasihat itu pakainya ikhtisar? Karena dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang bentuknya peringatan rata-rata ikhtisar, rata-rata pendek. Dan itu adalah kebanyakannya ayat makkiyah, karena memang fase makki adalah fase penuh dengan tanbih, penuh dengan peringatan, penuh dengan mengajak kembali kepada Allah, mengajak beriman, ajakan dakwah. Fase pertama fase makki. Fase madani kan ayatnya panjang-panjang, ayat hutang panjang sekali menjelaskan tentang hutang, atau ayat-ayat tentang amalan-amalan, ya, penjelasan tentang amalan itu panjang. Tapi ayat tentang peringatan tuh pendek-pendek. Nah, Al-Imam Nawawi bilang juga di sini, saya pengen nasehatin, makanya saya bikin pendek. Dan itu yang harus kita ambil, bahwa nasihat tuh pendek. Coba lihat surat Wal Asri, pendek, itu isinya, ya, apa, Allah perintahkan untuk nasihat, sekaligus Allah menasihati kita untuk beriman, beramal soleh. Allah kasih peringatan, gitu.
Surat-surat yang isinya peringatan rata-rata adalah surat-surat yang pendek. Karena apa? Mengingatkan orang tuh nggak butuh panjang kali lebar. Yang sering kali terjadi hari ini adalah sebaliknya kan. Orang nyampein ilmu singkat, tapi orang kalau nasehatin orang atau pengen istilahnya ceramahin orang atau pengen ngingetin orang atau pengen negur orang, kayaknya harus kesana kemari panjang. Padahal apa? To the point, ikhtisar, ya pendek gitu. Tuh. Nah ini eh, dalam kitab ini ada beberapa pembahasan, ya, beberapa pembahasan. Yang pertama adalah pembahasannya tentunya tentang keutamaan. Bagaimana Al-Imam An-Nawawi ingin menyebutkan keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran, ya. Kemudian keutamaan juga orang yang menyibukkan diri dan mau meluangkan waktunya, mau mengorbankan waktunya untuk mendalami Al-Quran dan menyibukkan diri dengan membaca dan mempelajari Al-Quran. Kemudian ada juga pembahasan tentang menghormati dan memuliakan para pelajar Al-Quran atau orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran. Ya, kita lihat bahwa orang-orang ini memiliki apa? Keilmuan dalam bidang Al-Quran, ahli Quran. Maka apa harus dimuliakan? Bagaimana cara memuliakannya? Apa saja yang harus diperhatikan? Dibahas dalam kitab ini. Ya. Kemudian adab, nah ini juga hal yang penting. Adab mengajarkan Al-Quran. Adab mengajarkan Al-Quran dan adab belajar Al-Quran. Jadi adab yang harus diperhatiin sama yang ngajarin Al-Quran dan sama yang belajar Al-Quran. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda apa? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Jadi ada 2 poin di situ tuh. Bahwa bukan cuma belajar tapi apa? Ngajarin. Bukan cuma belajar tapi ngajarin. Dan 2 hal ini punya adab-adabnya yang harus kita perhatiin masing-masing. Gitu. Waktu belajarnya ada adabnya, waktu ngajarin juga ada adabnya, ada cara-caranya, ada langkah-langkahnya, biar yang kita sampaikan tuh betul-betul bisa manfaat untuk diri kita yang nyampein, dan juga bisa jadi keberkahan untuk yang menangkap, untuk yang kita ajarin. Kemudian di dalam kitab ini juga dibahas tentang adab-adab, ya, bagaimana membaca, ya, adab-adab qiraah Al-Quran. Dan yaitu justru gitu, sebenarnya secara spesifik memang banyak hal-hal yang terkait dengan orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran saja, atau para penghafal Quran atau guru-guru Al-Quran. Imam Nawawi seolah-olah secara khusus menunjukkan ke sana. Tapi ada yang secara umum, ini untuk semua orang muslim, semua orang mukmin. Ada yang secara umum, yaitu apa? Pembahasan tentang adab membaca Al-Quran, etika ketika membaca Al-Quran. Kemudian juga adab ketika menghafal Al-Quran. Ada yang membaca, ada yang menghafal. Ya. Kemudian adab berinteraksi dengan Al-Quran, ya, secara keseluruhan. Ya. Kemudian ada tentang pembahasan tentang ayat-ayat yang dikhususkan atau dianjurkan membacanya di waktu-waktu tertentu. Ya, ini nanti ada. Kemudian ada tentang, ya, sejarah atau riwayat dari penyusunan Al-Quran.
Al-babul awal, bab pertama. Fi atrafi min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatih. Adab atau keutamaan, bab awal, bab pertama, yaitu keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Sini ada Al-Imam An-Nawawi membuka dengan sebuah ayat. Ayat yang luar biasa. Ya, maknanya kalau kita resapi luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yatsluna kitab Allah, wa aqamus shalah, yang menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan orang-orang yang menginfakkan apa yang kami titipkan berupa rizki kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan apa, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan dengan Allah, dan perdagangan itu adalah perdagangan yang mereka nggak akan pernah rugi. Sini ada hal menarik nih. Yarjuna tijaratan lan tabur. Perdagangan. Kenapa Allah bilang perdagangan di sini? Apa Allah dagang? Hah? Apa kita beli sesuatu dari Allah? Terus kalau kita nggak lakuin gimana? Nggak laku dong jualannya. Hah? Boleh kita ngomong kayak gitu? Apa yang dimaksud perdagangan di sini? Apa sih? Apa? Hah? Apa? Akhirah. Perdagangan di sini maksudnya akhirah. Oke. Ya, balasan dong. Oke. Apa tuh? Perdagangan ini. Apa? Perdagangan. Nggak tahu. Kan pernah belajar kitab ini. Apa? Perdagangan. Pertama, kalau ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang perdagangan, tentang misalnya apa? Ayat apa sih yang tukriduna? Qard mayukridullah qardon hasana. Qard di situ. Siapa yang kasih pinjam? Allah butuh pinjaman emang? Butuh? Enggak. Allah dagang? Enggak. Ini adalah kinayah dalam bahasa Arab. Ya. Mengasih analogi, perumpamaan, ya, penggambaran bahwa orang betul-betul akan mendapatkan keuntungan bagaikan perdagangan. Tapi ya enggak perdagangan, Allah enggak dagang beneran. Dan kinayah-kinayah ini Allah letakkan dalam Al-Quran, Allah ungkapkan dalam Al-Quran untuk apa? Memotivasi. Gitu loh. Jadi nggak sekedar sesekali Allah bilang dapat pahala, tapi sesekali Allah kasih analogi-analogi biar orang tuh kebayang, oh gini konsep dapat pahalanya. Yarjuna tijaratan lan tabur, artinya apa? Ini dagang nggak akan rugi nih. Dagang nggak akan rugi. Maksudnya apa? Pokoknya nggak akan rugi. Kan kalau dagang di dunia kita ada potensi rugi. Pasti ada potensi rugi. Nih bisnis antum sekarang ada potensi rugi. Dan lebih besar potensi ruginya. Kalau kita tanya pebisnis beneran, bisnis itu pasti rugi. Resikonya untung kan gitu. Resikonya untung. Karena sekalinya untung kita berharap untung terus. Tapi apa? Di dunia ini dalam urusan bisnis apa ada ruginya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mau kasih tahu, ente kalau ente baca Quran, ya, ente pelajari Al-Quran, ente sholat, ente berinfak, itu ente nggak akan rugi, nggak akan ada ruginya.
Karena apa? Karena semua yang ente perbuat pasti akan dibalas dengan balasan yang baik selama yang ente perbuat adalah dengan niat yang baik dan cara yang benar. Itu pasti akan dibalas, balasannya pasti ada. Walaupun apa? Nggak bisa sepenuhnya kita berpikir bahwa apa namanya ini tetap beda. Karena apa? Karena ini nggak ada kerugian di sini, gitu loh. Ente nggak ngelakuin Allah nggak rugi, ente ngelakuin Allah juga nggak berkurang apa-apa dari sisi Allah. Tapi Allah tetap membalas apa yang kita lakukan di situ. Jadi apa? Tijaratan lan tabur. Sementara kalau tijarah di dunia itu kan ada dua sisi, iya kan? Pembeli dan penjual, supplier dan reseller dan lain sebagainya. Ini orang ini saling berkaitan. Ada satu yang tumbang, dia akan merugikan yang lain. Nah, apa yang kita lakukan dari amal-amal soleh, diantaranya membaca Al-Quran, lakukan sholat, berinfak, itu semua perdagangan yang kata Allah nggak akan menumbuhkan kerugian sama sekali. Untung. Nah, ini luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih. Ya. Jadi tijarah di sini bukan hakiki bahwa ini adalah perjualbelian, tapi bagaikan kita berbisnis dengan Allah. Dan orang manusia secara fitrah memang senang dengan yang seperti ini. Senang dengan sesuatu yang sifatnya atau analogi yang punya bayangan gitu bagi manusia di sini. Oh, bisnis. Oh, kita kita menolong Allah misalnya kan, intan surullah yang surkum wala yansurannallah may yansuruh. Allah butuh ditolong enggak, tapi apa, ada gambaran bahwa tolong agama, bahwa entar engkau akan ditolong gitu loh. Tapi itu istilah tolong di sini untuk memotivasi, saya harus menolong agama, bukan berarti agama lemah, tapi agar memotivasi gitu. Dan itu adalah bagian dari Allah juga mendidik kita. Sebagaimana sebagian orang tua kan kadang-kadang juga mendidik anaknya. Ya, orang tua mendidik anaknya untuk bantuin bapak dong ini, biar anaknya bisa. Bapaknya bisa ngerjain sendiri bisa. Tapi memotivasi, bantuin bapak dong. Bukan berarti bapaknya butuh bantuan, biar anaknya belajar. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada itu, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya ya punya ketentuannya sendiri. Dan ini adalah ya ayat yang luar biasa yang dibuka oleh Imam Nawawi untuk mengawali bab ini tentang keutamaan membaca Al-Qur'an, bahwa orang yang baca Quran, menegakkan sholat, itu apa? Orang yang berbisnis dengan Allah, dengan bisnis yang never fail, nggak pernah rugi ya. Itu. Kemudian dilanjutkan dengan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ini hadis yang memang harus kita pegang, dihafal mungkin sejak kita kecil. Nah, mulai hari ini kita akan bahas dalam kitab ini penjabaran dari apa hadis ini. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, terus harus seperti apa ta'allum Al-Qur'an, belajar Qur'an itu. Wa 'allamah, harus seperti apa mengajarkan Al-Qur'an itu. Itu yang akan kita perhatikan bersama insyaallah dalam kitab. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan hadis dalam kitab ini, yaitu apa? Alladzi yaqra'ul Qur'an, atau al-mahiru bil Quran dalam riwayat lain, ma'as safaratil kiramil barara. Walladzi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Ya, orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, maka dia bersama malaikat yang mulia. Dan orang yang berusaha untuk ya membaca Al-Qur'an namun kesulitan, maka baginya 2 pahala. Walaupun ada catatan di sini, orang yang yatata itu apa?
harus dengan catatan bahwa dia telah berusaha untuk belajar cara membaca kitabullah. Kalau memang tidak bisanya karena tidak mau belajar, maka akan dihisap, akan terkena keburukan atau dosa dari dia tidak mau belajar. Jadi ini poin yang penting. Jangan menggunakan hadis ini untuk menghibur diri karena Anda tidak mau belajar. Kalau nggak belajar aja dapat 2 pahala kok. Nggak lancar aja dapat 2 pahala, nggak bisa. Bukan itu konsepnya. Tapi apa? Adalah ketika orang sudah usaha belajar tapi ternyata masih kesulitan, maka di dalam kesulitannya itu Allah tetap kasih pahala gitu. Itu poinnya. Bukan bahwa orang itu nggak belajar puluhan tahun hidup di dunia, baca Quran gak lancar-lancar, pede banget mau menghadap Allah dengan kondisi nggak bisa baca Quran, berani banget gitu. Apa yang mau dijawab di hadapan Allah nanti ketika ditanya kenapa Anda tidak mampu atau tidak bisa baca Quran, atau apa sebabnya? Sebabnya saya nggak sempat belajar. Nah, itu poin. Itu adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Itu. Namun kalau orang udah usaha, sudah belajar, sudah berusaha ikut tahsin di masjid, ikut pelajaran baca Al-Quran, bertahun-tahun sudah belajar, ternyata masih kesulitan, maka di situ itu adalah orang yang tata dan mendapat pahala adalah orang yang seperti itu, bukan orang yang bertahan dengan kejahilannya kemudian dia merasa bahwa sepertinya ini cukup. Tidak, ya. Ini juga nanti yang harus antum tekankan kalau antum mau mengajarkan hadis ini, harus ditekankan. Kemudian dilanjutkan dengan hadis tentang perumpamaan orang-orang yang atau perumpamaan orang beriman yang membaca Quran dan yang tidak dan yang lainnya. Sini. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran kamasalil utrujah atau masalul utrujati rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Apa buah utrujah? Hah? Kayak mangga ya. Buah utrujah. Baunya apa? Harum, rasanya enak. Intinya itu. Poinnya itu adalah kalau orang beriman, dia udah beriman dan dia baca Quran, maka apa? Maka dia akan baik dari dua sisi. Baunya enak, aromanya atau rasanya juga enak gitu. Kemudian Rasul lanjutkan, wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salisamrati la riha kama salittamarah la rihalaha wa ta'muha hulun. Ya. Nah, orang beriman tapi nggak baca Quran, beriman tapi nggak baca Quran, seperti apa? Seperti tamaroh, ya, seperti kurma, nggak ada aromanya, nggak ada baunya kurma kan? Nggak ada baunya kurma. Tapi apa? Tapi ada rasanya manis, masih enak gitu. Tapi nggak baca Quran nih, makanya apa? Nggak wangi aja gitu. Jadi buah itu sempurna, kita senang sama buah itu karena dia punya dua unsur gitu. Ada dia wangi dan dia enak. Nah, ada yang wangi tapi nggak enak, ada yang enak tapi nggak wangi. Nah, kalau misalnya yang baca Quran maka apa? Mukmin dan baca Quran, maka dia dapat dua keutamaan ini, wangi dan rasanya. Yang nggak baca Quran, dia rasanya enak tapi nggak wangi. Nah, kemudian wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathali ar-rayhanah rihuha thayyib wa ta'muha mur. Ya. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an adalah seperti rayhanah. Apa rayhanah? Apa rayhanah? Rayhanah. Ya, seperti buah rayhanah. Yang mana apa dia? Poinnya tadi di sini sebaliknya. Dan ini sebenarnya nggak enak, nipu kan? Wanginya enak, rasanya enggak. Ini orang munafik yang baca Quran. Gitu. Kemudian orang munafik
yang tidak baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kama salil hambalah laisa laharihun wa ta'muha mur. Orang munafik yang nggak baca Quran maka apa? Dia seperti buah hambalah. Dia nggak bau dan rasanya pun pahit. Dan ini ya Rawahul Bukhari wal Muslim. Ya, jadi tadi nama-nama buah tadi kalaupun membingungkan, tapi ada poin yang harus kita tekankan dalam hadis ini, yaitu orang kalau udah beriman terus baca Quran maka apa? Dia punya aroma yang baik dan rasanya juga baik. Maksudnya apa? Di dalam dirinya baik dan dia akan memancarkan kebaikan. Kan orang kalau wangi kan orang seneng ya. Orang kalau wangi orang seneng. Dan ternyata dalam dirinya juga memang ada kebaikan gitu. Bukan cuma wanginya yang wangi aja gitu. Tapi emang wangi beneran karena dirinya tuh bersih. Bukan wangi karena seminggu nggak mandi kemudian dipaksain pakai parfum biar menutupi bau yang aslinya. Nah itu orang beriman yang baca Quran. Orang beriman dia udah beriman tapi dia nggak baca Quran nih. Gitu. Maka apa? Ya dia dalam dirinya masih ada kebaikan bahwa dia masih beriman. Tapi apa? Dia nggak baca Quran. Jadi apa? Tidak ya memancarkan kebaikan dari dalam dirinya. Gitu. Nah orang yang munafik tapi baca Quran ya dia di dalamnya bermasalah, munafik, ada kemunafikan. Ya. Sebenarnya dia nggak beriman banget di situ gitu. Keimanannya ini dusta. Jadi apa? Dia dalam dirinya tuh ada kebusukan, tapi kebusukannya diliputi sama aroma wangi atau pancaran kebaikan yang terlihat dari dia baca Quran. Dan itu nggak baik tetap. Gitu. Apalagi orang udah munafik dia nggak baca Quran, udah la syai', aroma nggak ada, ya. Dan memang dalam jiwanya juga ada kebusukan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita golongan yang pertama. Dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Qur'an dan Allah juga merendahkannya dengan Al-Qur'an. Jadi Allah tuh bisa mengangkat derajat satu kaum atau seseorang itu dengan Al-Qur'an. Tapi Allah juga bisa menghinakan ya derajat seorang hamba ataupun satu kaum sekalipun dengan Al-Quran ini. Ya, dan ini juga hal yang harus diperhatikan. Kira-kira setelah kita belajar, setelah kita memperdalam Al-Quran, kita termasuk orang yang Allah kasih kemuliaan atau Allah kasih kehinaan. Gitu. Walaupun kemuliaan dan kehinaan ini barometernya lagi-lagi bukan kuantitas orang yang ikut sama kita, bukan berapa banyak orang yang ikut sama kita, yang memuliakan kita atau menganggap kita ulama atau alim, itu juga bukan. Tapi apa? Derajat kita di sisi Allah. Di antara tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita adalah Allah jadikan kita faham terhadap kitabullah, terhadap agama ini. Kemudian di antara kebaikannya juga bahwa tanda Allah menerima amalan kita adalah Allah memberi taufik dan memudahkan kita untuk beramal lagi amalan yang selanjutnya. Kalau misalnya selesai dari satu amalan ternyata kita nggak punya spirit atau nggak punya semangat untuk mengamalkan amalan setelahnya, itu ada pertanyaan. Karena Allah, di antara tanda kata para ulama bahwa Allah menerima amalan kita adalah Allah memberi taufik dan memudahkan kita untuk amalan yang lain. Kemudian di hari kiamat nanti, hari kiamat adalah akhir dari kehidupan kita dan gerbang kita menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Sudah banyak kisah tentang hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an atau Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, atau cerita-cerita yang sampai ke telinga kita dari riwayat-riwayat yang ada. Di hari kiamat nanti tuh kita sangat
butuh sama yang namanya kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara faktor yang juga mendukung untuk kita mendapatkan rahmat Allah adalah kita punya amalan-amalan gitu. Kita masuk surga itu tidak boleh menganggap kita bisa masuk surga karena amalan kita, tapi kita berharap disayang sama Allah ya dengan kita beramal gitu loh. Nah, ini jangan sampai orang kan kita masuk surga karena Allah, karena kasih sayang Allah, berarti ya nggak mesti beramal juga. Kalau emang Allah sayang ya, ya gimana antum mau Allah sayang kalau antum nggak beramal? Nah, itu. Jadi tetap kita beramal, tapi bukan amalan kita yang menjadi faktor utama, menjadi faktor pendukung atau faktor bahwa itu menjadi wasilah agar Allah ridho sama kita, agar Allah merahmati kita, ngasih kasih sayang kita. Kemudian di hari kiamat nanti kita butuh sama yang namanya syafaat, ya, butuh sama yang namanya bantuan. Bagaimana ya? Jadi kayak Allah Subhanahu Wa Taala akan meringankan hisab kita ketika ada syafaat ini. Ya bisa, let's go gitu, ya. Ibaratnya kalau misalnya kayak di kelurahan itu, antum ada saudara antum bikin KTP kan lebih mudah ya. Ada itu dia, itu istilahnya apa sih? Ada bantuan gitu, ada percepatan karena ada orang yang kenal sama antum dan dia tahu soal antum dan dia ingin bantu antum dan antum terbantu dan lebih cepat prosesnya. Maka syafaat tuh konsepnya kurang lebih. Jadi karena ada yang bisa membantu antum untuk lebih cepat, maka antum akan terbantu. Di antara yang bisa menjadi syafaat di hari kiamat nanti adalah Al-Qur'an. Bacaan Al-Quran kita, ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran. Karena apa? Al-Quran akan datang di hari kiamat nanti sebagai syafaat bagi orang-orang yang membaca dan mempelajarinya. Syafi'an li ashabi. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang masalah hasad. Apa itu hasad? Apa sih hasad? Hasad apa hasad? Huh? Iri. Bilang bos. Dengki. Hah? Apa itu hasad? Iri, dengki, ya. Iya, menginginkan kenikmatan orang lain dan menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang lain. Itu ya, itu yang poin yang keduanya nggak boleh. Tapi kalau kita pengen apa yang orang punya itu, biasanya poin yang jelek dari hasad adalah bahwa kita pengen dia juga nggak dapat, pengen nikmat itu pindah ke kita. Nah, kalau kita pengen nikmat orang lain pindah ke kita, itu kata Rasul gak boleh ada hasad pada hal apapun kecuali pada dua golongan manusia. Kita boleh iri sama dua orang ini. Kita cuma boleh iri sama dua orang ini. Kita cuma boleh kabita, cuma boleh kepengenan sama apa yang orang lain pengen, sama dua jenis manusia ini. Yang pertama, parajulun atahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ya. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang boleh kita iri sama dia adalah pertama orang yang Allah kasih kepadanya hafalan Al-Quran, kemampuan memahami Al-Quran, ya, dan bacaan Al-Quran yang baik, sehingga apa? Sehingga dia bisa, ya, dengan Al-Quran tersebut, ya, betul-betul bisa apa? Bisa mengajarkan, bisa sibuk dengan Al-Quran, bisa sholat dengan hafalan Qurannya, mengamalkan amalan-amalan yang berhubungan dengan Al-Quran, dan sibuk dengan Al-Quran pagi sampai malam dia sibuk terus. Itu kita harus iri sama orang. Yang kedua apa? Orang yang Allah kasih harta, kemudian dengan hartanya dia bisa menginfakkan harta itu sebanyak-banyaknya pagi dan atau di siang hari dan malam hari. Ya. Maka ya ini sungguh luar biasa. Jadi keutamaan Al-Quran
tadi dari mulai perdagangan yang nggak merugi menjadi sebaik-baik umat ya. Kemudian seandainya kita mahir, maka apa, kita akan disatukan atau disamakan derajat kita dengan malaikat yang mulia ya. Kemudian seandainya kita orang yang beriman kemudian membaca Quran, maka apa, kita punya aroma yang baik, rasa yang ya luar dalam baik gitu istilahnya. Kemudian juga seandainya kita betul-betul dalam mempelajari Al-Quran ikhlas ya, dan Allah beri taufik kita untuk ikhlas, maka apa, Allah akan mengangkat derajat kita, memuliakan kita. Kemudian Al-Quran juga bisa jadi syafaat bagi kita, dan bahkan kita nggak boleh iri kecuali sama diantaranya adalah orang yang ahli Al-Quran gitu. Kemudian apalagi diantara hadis keutamaan Al-Quran yang kira-kira antum hafal atau antum tahu? Coba, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi kan huruf dalam bahasa Arab tuh ada beberapa jenis kan, ya kan? Ada huruf yang dia punya makna, ada huruf yang huruf hijaiyah. Nah, Rasul di sini man qara'a harfan, di sini apa? Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya kebaikan, dan kebaikannya dikali 10. Nah, maksudnya apa? Huruf di sini adalah huruf yang satu huruf, bukan huruf yang tidak punya makna, atau bukan huruf yang punya makna. Ya. Alifun harfun, walamun harfun, wa mim. Al-Quran ada berapa huruf totalnya semua? Coba googling total. Al-Quran ada berapa huruf? Ada berapa juz dalam Al-Quran? 30. 30 benar? Enggak 32 enggak? Ada berapa surat dalam Al-Quran? 100? 112? 112, 113, 114. Surat pertama apa? Al-Fatihah. Surat terakhir apa? An-Nas. Surat yang pertama turun apa? Al-Alaq. Ayat yang terakhir turun apa? Nah, ada khilaf di antara para fuqaha. 1 juta kali 10. Iya. Tapi itu baru hitungan kasar, 10 juta pahala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu yudha'ifu liman yasha." Allah bisa aja kasih lebih dari itu. Dan itu psikologi manusia tuh, senang dikasih. Nah, ada perhitungannya tuh jelas, hitung-hitungannya tuh, angka-angkanya jelas. Tapi tetap di situ ada up to. Ada up to. Allah tuh bisa kasih up to, tambah lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi enggak mesti tinggal 10. Tapi apa? Seandainya pun satu huruf hanya dapat 10 betul-betul 10, maka apa? Maka luar biasanya ketika kita baca satu Al-Quran sampai khatam, kita dapat 10 juta sekian pahala berarti. Itu luar biasa. Ya. 10 juta sekian pahala. Padahal kalau kata para ulama, seandainya saya tahu ada satu amalan saya yang diterima, itu saya udah berharap bahwa saya dimatikan besok, karena mudah-mudahan amalan tersebut bisa membawa saya ke surga. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala kasih kita tadi, wah Anda kalau beramal itu bukan sebagaikan perdagangan yang nggak merugi. Anda kalau beramal itu bagaikan ya meminjamkan Allah dan lain sebagainya. Maka apa? Tapi Allah tidak ngasih patokan minimumnya berapa buat dapat rahmat Allah, buat masuk surga nanti. Jadi apa? Ketika kita dapat sebanyak-banyaknya, itu peluangnya akan jadi semakin
besar. Gitu. Karena bisa aja satu aja Allah kasih rahmat. Gitu. Sebagaimana kisah dalam hadis tentang kartu la ilaha illallah. Ketika apa orang punya 90 atau punya banyak dosa, kemudian apa dikalahkan oleh satu pahala, satu keutamaan, yaitu kartu la ilaha illallah, amalan tauhid ya, yang itu yang luar biasa. Gitu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang dalam hadis qudsi, ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulur Rabb, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi apa? Man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqih. Haditsun hasanun sahih. Ya, orang yang sibuk sama baca Quran, mempelajari Al-Quran, sibuk sama berzikir kepada Allah, sampai-sampai dari sibuknya itu dia nggak sempet tuh berdoa, ya minta sama Allah. Ya kita boleh minta sama Allah kan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab ya setiap apa permintaan atau orang-orang dari doa-doa mereka. Jadi Allah boleh, kita boleh minta sesuatu sama Allah. Ya Allah, pengen dalam dunia ini kita minta kemudahan, minta. Seandainya sampai-sampai kita saking sibuknya kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, saking sibuknya kita berzikir kepada Allah, sampai-sampai kita nggak sempat minta itu, Allah bilang apa? Allah kasih lebih. Allah akan kasih. Ente nggak minta, Allah kasih kebaikan dari apa yang kebanyakan orang minta. Gitu loh. Ya, beda sama bos di dunia, atau beda sama bahkan mungkin orang tua ke anaknya. Gitu. Kalau anak itu saking seringnya dia atau saking sibuknya dia belajar, sampai-sampai dia lupa minta uang jajan, alhamdulillah di hari ini nggak minta nih, nggak dikasih ya. Itu kan manusia. Saking sibuknya orang itu lembur, tapi dia lupa untuk minta uang lemburan ke bosnya. Bosnya bilang, dia lupa, nggak apa-apa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, saking sibuknya kita dengan Al-Quran dan zikir, terus kita nggak sempat minta sama Allah, Allah kasih tetap. Allah kasih, ya. Dan Allah kasih dengan yang lebih baik bahkan dari kebanyakan orang yang minta. Gitu. Yang minta boleh, tapi apa? Seandainya kita nggak sempat minta karena saking sibuknya kita dengan belajar Al-Quran dan berzikir, ya, mempelajari dan memperdalam ayat-ayat Allah, maka apa? Allah kasih lebih daripada orang yang kebanyakan minta. Ya. Dan keutamaan kalamullah, keutamaan Al-Quran, ya, dengan atau dibandingkan dengan perkataan yang lain seperti apa? Seperti keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala atas makhluk-makhluknya. Ya. Luar biasa. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharbi au kal baitil kharibi. Ya. Orang yang di rongga badannya, di rongganya, di jaufnya, ya. Tenggorok, jauf apa jauf? Rongga mulut. Di rongga mulutnya itu nggak ada sama sekali bacaan Al-Quran, maka apa? Dia seperti rumah yang roboh atau rumah yang habis kebakaran. Ya. Nggak ada nilainya. Jadi sangat-sangat ini juga ya, selain daripada tadi Rasul sudah ngasih pujian, ada mulai ada ancaman-ancaman di sini. Karena memang harus konsepnya gitu. Ya. Konsepnya
adalah memberi motivasi dan peringatan. Jadi kalau orang nggak baca Quran sama sekali, ya dia bagaikan rumah yang roboh. Ya. Kemudian juga ada hadis yang ma'ruf. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Quran, iqra warqi warattil kama kunta turatilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha." Ya. Dikatakan kepada sahib Al-Quran, kepada ahli Quran, kepada penghafal, pembaca Al-Quran, yaitu apa? Bacalah, kemudian naiklah derajat, ya. Di akhirat nanti, ya di hari kiamat nanti derajatnya maka apa? Maka derajatmu, ketinggian derajatmu sesuai dengan berapa banyak ayat yang kau baca. Walaupun sebagian ulama menjelaskan bahwa derajat ini yang dimaksud adalah berapa banyak hafalan yang kau hafal. Ada yang mengatakan begitu. Karena apa? Karena kalau misalnya perlombaannya adalah dalam membaca, ya semua kaum muslimin jadinya sama. Kalau lebih fair perhitungannya adalah justru ketika hafalan, karena hafalan orang kan beda-beda. Gitu. Makanya ya yang bisa paling tinggi adalah ketika kita bisa menghatamkan Al-Quran. Ini adalah motivasi kita justru untuk memperbanyak hafalan kita. Ya, jangan sampai terjebak dengan nggak apa-apa sedikit yang penting mungkin. Ya, antum boleh ngomong gak apa-apa sedikit yang penting mungkin di umur 75 boleh, tapi umur 20 30 jangan. Terus karena apa yang kita kejar bukan sekedar hafalan, tapi apa? Derajat di akhirat. Kalau misalnya ayat ini adalah penjelasan tentang seberapa tingginya kita di akhirat nanti, ya berdasarkan seberapa banyaknya hafalan kita, wah kita akan termotivasi. Kemudian hadis dari Mu'adz, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi albisa walidahu tajan yaumal qiyamati. Daw'uhu ahsanu min daw'is syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadzi 'amila bihadza." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang baca Quran dan mengamalkan isinya, maka apa? Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya di hari kiamat nanti apa? Mahkota kemuliaan. Yang mana mahkota itu apa? Sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari yang menyinari rumah-rumah di dunia. Ya. Makanya sekarang wisuda tahfidz sering ada simbolis ngasih mahkota ya. Latihan itu. Latihan. Ya. Yugo liwalidai tajun ya. Sering ada ya simbolis itu. Ya. Sebenarnya itu untuk mengingatkan kepada hadis ini. Ya, filosofi dari yang mengadakan apa? Wisudanya begitu. Atau bukan? Antum panitia wisuda gimana? Oh, antum peserta wisuda. Jadi belum tahu maksudnya ke sana. Iyalah. Ya. Untuk mengingatkan orang tua betapa besarnya atau mulianya hadis ini. Jadi bahkan dengan kita sibuk dengan Al-Quran, kita belajar Al-Quran tuh udah dapat bonus kemuliaan bagi orang tua kita. Kan saking luar biasa ya. Kemudian dari hadis lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini perkataan Abdullah ibnu Mas'ud. Afwan. Hadis yang diriwayatkan Abdullah. Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa inna Allah ta'ala la atau lan, dalam riwayat lain lan, yu'adziba atau la yu'adzibu qalban wa'yan bil Quran. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab hati yang
di dalamnya terdapat Al-Quran. Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi pernah mengatakan setiap sesuatu yang bersentuhan sama Al-Quran itu jadi mulia. Malaikat Jibril yang membawa Al-Quran kepada Rasul menjadi malaikat paling mulia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan Al-Quran kepadanya menjadi apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasul yang paling mulia di antara Rasul. Malam Lailatul Qadar turun di malam itu Al-Quran menjadi Sayyidul Layali, malam paling mulia. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, yang sebentar lagi insya Allah kita akan bertemu, itu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lain. Maka Al-Quran ketika ada dalam hati seseorang, maka dia akan menjadi atau akan memancarkan kemuliaan pada hati. Ya. Gitu. Baik, alhamdulillah selesai dari bab pertama membahas tentang keutamaan para atau keutamaan dari Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Ya, tadi pertama apa keutamaannya? Kita ketika mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran, kita bagaikan dagang yang nggak akan rugi, perdagangan yang tidak merugi. Ya. Kemudian kita menjadi sebaik-baik umat. Kemudian kita dipersatukan dengan malaikat-malaikat yang mulia. Dan ingat dari poin di hadis tadi, kalau yang ini apa? Bahwa orang yang baca Quran dapat 2 pahala ketika dia ketika dia terbata-bata, itu hanya kalau dia mau belajar. Kalau dia nggak mau belajar, dia tetap akan kondisi itu. Kemudian orang yang beriman baca Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan memancarkan kebaikan. Kemudian juga orang yang mengamalkan dan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka Allah akan angkat derajatnya. Dan Al-Quran juga akan menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Kemudian orang ahli Quran adalah orang yang layak untuk kita iri sama mereka. Kemudian setiap kita baca Quran, setiap satu hurufnya dapat 10 pahala. Al-Quran ada berapa tadi? 10.000 sekian. 1 juta sekian. 1 juta sekian huruf dikali 10 juta. Sekali khatam berarti sekitar 10 jutaan. Luar biasa. Kemudian kalau seandainya kita sibuk dari meminta kepada Allah karena kita sibuk baca dan mempelajari Al-Quran dan berzikir kepada Allah, maka Allah akan kasih hal yang lebih afdal daripada yang kebanyakan diminta. Ya. Kemudian ada peringatan di sini bahwa orang yang tidak membaca Quran atau tidak pernah dan tidak peduli, tidak mengisi jaufnya dengan bacaan Al-Quran, kal baitil kharb, bagai rumah yang roboh. Kemudian derajat kita di akhirat nanti berdasarkan dari kuantitas atau berapa banyaknya hafalan kita. Atau sebagian pendapat lain mengatakan bahwa ini bagaikan atau berdasarkan berapa banyak ayat yang kita baca selama di dunia. Ya. Tapi intinya sama-sama. Ya. Hafalannya. Intinya mulia, nggak ada ruginya. Ya. Kemudian orang yang membaca Quran dan mengamalkannya, maka bahkan dia bisa ngasih mahkota kemuliaan untuk keluarganya, untuk ayah dan ibunya di hari kiamat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab hati yang di dalamnya terdapat atau ada Al-Quran. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kasih kita taufik untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mau dan terus memperdalam Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kekhilafan kita, bersihkan niat kita dalam mempelajari Al-Quran, kasih kita taufik dan kemudahan untuk terus belajar dan juga mengamalkan setiap ilmu yang kita tahu.
Dan sebagai penutup ya, bahwa kita harus ingat, Ana ingat dulu ada omongan teman Ana di pondok, tapi omongan itu benar, bahwa dia bilang gini, Al-Quran itu, ngafal Quran itu orang yang otaknya lamban aja itu dapat keuntungan. Bahwa orang yang tidak cerdas, ya tidak cerdas dalam artian di sini ngafalnya lama, itu dapat kebaikan lebih banyak loh daripada orang cerdas ketika ngafal Quran. Kenapa? Karena dia ngulangnya lebih banyak, otomatis dapat pahala lebih banyak dong. Ada bilang, ya juga ya. Kan kita sekarang ngerasa kadang keren ya kalau misalnya dulu-duluan, apalagi mungkin zaman di pondok teman banyak kan, saingan nih di halaqah, siapa yang duluan baca nih, siapa yang duluan ngafal gitu. Dan yang paling duluan tuh, oh haha nih Imam Syafi'i ini hafalannya cepet, wah Imam Nawawi nih calon Imam Nawawi. Tapi apa, kita lupa sama orang yang ngafal itu lama gitu, padahal apa, justru dia punya banyak kebaikan. Karena apa? Karena dia ngulangnya lebih banyak dan gak rugi kan ngulang lebih banyak. Karena apa? Setiap ulangannya, setiap pengulangannya itu dapat balasan lagi. Gitu. Dan balasannya tadi 10 kali, minimal 10 kali. Gitu. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya orang yang terus bersemangat belajar Al-Qur'an. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.